Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi bareng Bubun di Desi Holding. Hari ini Bubun mau bahas tentang gimana sih caranya atau prosedurnya menggunakan BPJS Kesehatan ke klinik tumbuh kembang anak. Soalnya ternyata banyak banget yang belum tahu kalau BPJS Kesehatan itu bisa dipakai ke klinik tumbuh kembang anak. Nah, gimana caranya, prosedurnya yang Mams belum tahu? Stay tune terus ya, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Mams punya. Jadi sebelum Mams memutuskan untuk ke klinik tumbuh kembang anak, Mams harus benar-benar cari rumah sakit yang tepat yang akan Mams datangin sebagai rujukan lanjutan ke klinik tumbuh kembang anak. Masalahnya kalau terapi tumbuh kembang anak itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi Mams harus benar-benar prepare dengan ini semua. Jadi prosedurnya yang pertama, si anak ini harus terdaftar di BPJS Kesehatan ya Mams. Nah yang kedua, Mams harus datang ke vaskes yang pertama. Vaskes pertama itu bisa puskesmas atau klinik-klinik yang memang udah Mams daftarin di BPJS Kesehatan itu. Di vaskes pertama itu si anak itu akan diperiksa oleh dokter yang ada di vaskes pertama itu. Nah, di vaskes pertama itu Mams akan diberi surat rujukan. Surat rujukannya seperti ini, Mams. Nah, surat rujukannya seperti ini kurang lebih. Ini nanti di surat rujukannya ini ada tertera rumah sakit mana yang akan Mams datangi. Jadi memang Mams harus benar-benar prepare rumah sakit mana yang akan Mams datengin. Mams harus searching di Google dulu rumah sakit mana yang bakalan Mams datengin, karena nggak semua rumah sakit itu ada klinik tumbuh kembangnya Mams. Jadi Mams, surat rujukan ini cuman berlaku sampai 3 bulan aja ya. Kalau misalnya surat rujukan ini udah di luar batas waktu atau expired, Mams harus minta ke vaskes pertama lagi. Nah setelah itu, setelah Mams sudah punya surat rujukan, Mams langsung bisa ke rumah sakit rujukan yang dituju. Lalu apa aja sih dokumen-dokumen yang harus dibawa ke rumah sakit rujukan yang udah Mams setuju? Yang pertama adalah KTP penanggung jawab, KTP Mams atau KTP Dedi. Yang kedua, surat BPJS atau kartu BPJS si anak. Yang ketiga adalah kartu keluarga. Yang keempat, akte kelahiran si anak. Dan yang kelima, surat rujukan yang dari vaskes pertama itu. Semuanya Mams fotokopi masing-masing 2 lembar. Nah, kalau Mams sudah terdaftar di klinik tumbuh kembang di rumah sakit yang Mams setuju, nanti Mams akan dipertemukan dengan dokter anak dan dokter rehab medik. Di situ si anak akan diperiksa sejauh mana sih, ada masalah apa sih dalam tumbuh kembangnya. Setelah Mams ketemu dengan dokter anak dan dokter rehab medik, nanti Mams akan diberikan dokumen sebanyak 3 lembar. Ini dokumennya antara lain surat rekomendasi dari dokter. Ini isinya tuh berapa lama sih si anak akan bakalan diterapi. Nanti di sini akan tertera ada 1 bulan atau sampai 6 bulan, itu tergantung dokternya memberikan saran berapa lama. Yang kedua itu ada assessment itu penilaian dokter. Jadi dokter menilai setelah memeriksa si anak Mams ini, nanti dokter akan memberikan penilaian di sini, ada diagnosa di sini. Jadi nanti dokter akan memberikan terapi yang tepat. Lalu yang ketiga ada formulir rujukan pasien ya Mams. Nanti 3 lembar dokumen ini harus Mams fotokopi sebanyak 2 lembar juga setiap Mams mau terapi si anak. Nah, kalau Mams sudah punya dokumen yang 3 lembar ini, berarti Mams sudah terdaftar di klinik tumbuh kembang ya. Nah, Mams mau dapat terapi apa aja untuk si anak ini tergantung sama pemeriksaan dari dokter ya Mams. Nanti Mams akan dihubungi 1 hari sebelum hari terapi. Misalnya Mams dapat terapi itu jadwalnya hari Selasa, nanti hari Senin Mams bakalan dihubungi. Mams harus datang di jam berapa. Nanti Mams harus tetap membawa dokumen-dokumen yang tadi saya sebutkan plus 3 lembar dokumen yang dari dokter itu ya Mams.
Nah itu dia Mams, kurang lebih cara-cara yang digunakan untuk ke klinik tumbuh kembang anak menggunakan BPJS Kesehatan. Pokoknya Mams nggak usah ragu untuk memeriksakan tumbuh kembang anak apabila Mams merasa memang anak tersebut mempunyai kekurangan ataupun memang ada sesuatu di diri anak itu. Nah, kalau ada Mams yang mempunyai pengalaman yang sama seperti Bubun, boleh komen ya di kolom komentar di bawah ini. Kita sama-sama sharing, kita sama-sama caring untuk pertumbuhan anak kita. Pokoknya semangat terus buat kesehatan, buat pertumbuhan, perkembangan si anak ya, Mam. Jangan patah semangat. Sekian dulu video dari Bubun, semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan langsung ya, Mams. Assalamualaikum.